Ngomong sama saya ngomong. Ngomong sama saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada tanggal 21 September 2020 ada sebuah video viral tentang persekusi yang dilakukan oleh seorang ustadz kepada Kiai Nahdlatul Ulama. Tentu video ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena bagaimanapun video-video seperti ini biasanya menyulut konflik sosial yang lebih luas. Tapi mudah-mudahan peristiwa yang terjadi di Desa Margahayu, Pegadaian Barat, Kabupaten Subang ini tidak menjadi penyulut bagi terjadinya konflik yang lebih luas. Paling tidak kita bisa mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, si korban adalah seorang ketua MUI di Desa Margahayu dan juga pengurus Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pegadaian. Ini perlu menjadi perhatian kita. Agar apa? Agar siapapun termasuk kiai untuk bijak memakai media sosial. Bagaimana caranya agar bijak bermedia sosial? Yang pertama, kita harus mengetahui platform dan jenis media sosial. Facebook beda dengan Twitter, Twitter beda dengan Instagram, Instagram beda dengan YouTube. Masing-masing punya karakter masing-masing. Tapi apapun platformnya, media sosial adalah alat untuk menebar kebaikan. Media sosial adalah alat bagaimana kita menyebarkan nilai cinta kasih, termasuk melakukan perubahan di tengah masyarakat. Begitu banyak media sosial bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta kasih. Kita bisa melihat bagaimana para petani bisa men-share kesuksesannya dalam bertani lewat media sosial. Dan begitu banyak dakwah-dakwah yang positif seperti yang dilakukan oleh Gus Baha, Kiai Quraisy Shihab, dan juga Ustaz Adi Hidayat dengan media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, media sosial itu selalu punya efek. Ini bahaya kalau orang tidak tahu. Ingat, penggunaan media sosial yang salah kaprah akan punya konsekuensi hukum dan juga konsekuensi sosial. Kita diingatkan oleh Undang-Undang Elektronika dan Transaksi Elektronik. Bagaimana informatika dan transaksi elektronik, bagaimana hampir tiap saat selalu ada orang yang kena dengan undang-undang itu. Makanya hati-hati. Selalu untuk sharing sebelum sharing. Dibilah dulu, diingat-ingat dulu, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita tahu yang ketiga, jangan emosi saat bermain medsos. Emosi membuat kita kehilangan rasionalitas. Siapapun dia, kalau sudah di depan medsos, dia emosi, wah dia tabrak kiri kanan. Dan yang terjadi, dia baru menyesal ketika dia sudah berhadapan dengan hukum. Ingat, jejak digital itu agak sulit dihapus. Kita mungkin sudah menyadari kesalahan, tapi jejak digital membuat kita tidak bisa berkata-kata. Ini yang disebut oleh Al-Quran, Al-Yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita bisa terkunci. Dan yang ngomong itu adalah tangan nih. Tangan yang berbuat salah ini akan ngomong bahwa saya pernah men-share berita bohong, bahwa pernah saya menulis medsos yang hoax, dan sebagainya. Dan itu karena emosionalitas. Makanya hati-hati. Bermainlah medsos saat kita sedang tenang, pikiran jernih, dan punya ide-ide kreatif untuk sesama, untuk yang lain. Begitu pula, medsos ini menjadi hal yang sangat-sangat membahayakan bila dijadikan alat untuk menyulut konflik sosial. Makanya kalau ada orang yang sedang main medsos, sebaiknya kita selalu berpikir jernih untuk tidak lalu memancing konflik yang lebih luas. Sudah berapa korban hanya medsos. Makanya Quran menyebutkannya bahwa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Bila datang sebuah berita hoax dari seorang fasik yang dengan emosionalnya men-share berita-berita bohong, berita-berita palsu, atau berita yang mengundang amarah orang lain, maka fatabayyanu, bikin tabayun. Jangan sampai terjadi sebuah kerugian hanya karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya rasionalitas. Itu poin pertama. Makanya kepada sang kiai
atau siapapun kita, hati-hati dalam bermedsos. Kalau iya, dia melakukan kesalahan seperti ini. Ini ibrah, the lesson moral bagi kita semua. Yang kedua, kepada ustadz yang melakukan persekusi. Sekali lagi, tabayun. Jangan mudah-mudah menelan informasi. Ayat yang saya baca tadi, saya ulang lagi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kita tidak bijak. Ada orang yang memberikan informasi bahasa si A melakukan B, berita bohong nih, supaya kita langsung emosi. Apalagi melakukan tindak persekusi, mengangkat sepatu. Kita ini punya negara hukum, Ustaz. Jangan sampai kita bergerak sendiri. Kita serahkan pada hukum. Kalau memang sang kiai tadi salah, jangan lalu terhasut oleh anak-anak kecil. Mereka memang punya nalar yang berbeda dengan kita. Tapi kita punya kearifan, punya kebijakan. Bukankah Rasulullah menyuruh kita untuk selalu memaafkan? Bukankah Rasulullah SAW selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu tabayun dulu, mendengar dengan dua kuping kita, kiri dan kanan. Masih ingat ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan Sayyidatina Aisyah. Suatu saat tiba-tiba ada orang kafir yang langsung menghina Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assam itu artinya racun. Maka kalimatnya itu mampus lo Muhammad. Wah, Siti Aisyah dengan gayanya anak muda langsung marah-marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampus lo orang kafir dan kau dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah bilang, sabar Aisyah, sabar. Ya Rasul, engkau dihina. Saya tahu. Tapi kalau kita membalas hinaannya seperti hinaan mereka, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jadi bagaimana saya harus menjawab ya Rasul? Kata Rasul, tinggal jawab alaika. Kalau orang kafir itu bilang assalamualaikum, mampus lo, kita cukup bilang wa'alaika, lu juga. Bereskan. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, seorang yang disebut oleh Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat rahim dalam Al-Quran yang tidak menjadi sifat Allah, hanya sifat Rasulullah, yaitu pada surat ini, surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Itulah hebatnya. Biasanya Ar-Rahim menjadi sifat bagi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam ayat ini Ar-Rahim diberikan kepada sang kekasih pemberi syafaat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mudah untuk tersulut emosi. Jangan mudah untuk tersulut oleh berita-berita yang belum jelas. Jangan mudah kita melakukan persekusi kepada orang lain. Negara hukum ini, negara hukum. Serahkan kepada yang berwajib, lalu kita tunggu proses hukumnya, kita desak agar hukum ini ditegakkan dengan keadilan. Jangan sampai karena kok politik tiba-tiba hukum menjadi komoditas politik, tapi sebaliknya hukum harus menjadi panglima bagi tegaknya keadilan di masyarakat ini. Nah, poin kedua pun menegaskan kepada kita agar jangan sampai kita melakukan kemarahan di depan anak-anak kita. Apalagi anak-anak akhirnya berani untuk menyebutkan kata-kata kasar seperti yang ada di ujung video itu. Sedih sekali, sangat sedih. Bagaimana ada seorang kiai, ada ustadz yang dituakan, tiba-tiba berkonflik di hadapan anak-anak. Dan itu tiba-tiba ada yang rekam juga. Saya nggak tahu siapa yang rekam. Ini menjadi contoh sebuah presiden buruk bagi kehidupan kita. Sering ada pertanyaan, kenapa sih anak-anak muda itu mabuk-mabuk? Mereka bilang, wajarlah kami mabuk. Wong orang-orang yang di atas, penguasa, dan juga orang-orang yang dituakan oleh kami terus mabuk dengan kekuasaan, mabuk juga dengan ketenaran, mabuk juga dengan penghormatan. Wajar dong kali mabuk. Hah, bagaimana itu? Apa kita akan membiarkan anak-anak kita mencontoh kita, membalas balas dendam terhadap perilaku kita? Kita tidak mau seperti itu. Kalau ada anak-anak muda yang tawuran, lalu mereka ditanya, kenapa nak kalian tawuran? Allah, di atas juga politik membuat pembelahan. Di atas juga ternyata ormas dengan ormas tidak menyatu. Akhirnya kami peniru melakukan tawuran. Kita tidak ingin contoh seperti itu. Cukup kita hari ini menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Bukan hanya dengan omong kosong, tapi dengan kearifan dalam berbuat. Ini pelajaran bagi kita. Jangan mudah tersulut. Jangan mudah memperkesi orang. Ini jangan sampai terjadi. Persekusi itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan itu akan mengakibatkan kita betul-betul menjadi korban dari hukum itu sendiri. Nah, termasuk sangat tidak eloklah seorang
perempuan putri lalu menyiram kepada seorang ustadz, bagaimanapun dia ketua MUI, bagaimanapun dia pengurus Nahdlatul Ulama, siapapun, tolong dengan hati tenang, damai dan lain sebagainya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan kecuali dengan musyawarah kita bisa menyelesaikannya. Nah, poin ketiga yang terakhir, tentu ini menjadi sebuah pelajaran besar. Seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa al-ulama misbahul alam. Ulama itu lantarannya alam dunia. Sang kiai, ustadz adalah tokoh yang selama ini membimbing kita sholat, membimbing kita berbuat baik, seperti itu. Tetapi ternyata selalu ada orang yang mencoba untuk memancing-mancing, berkonflik. Dan juga ada orang yang akhirnya melakukan penusukan seperti yang menimpa seorang da'i, Syekh Ali Jabir misalnya. Maka perlu ada pendampingan. Tolong dampingi para ulama, para kiai, para da'i, para ustadz. Dan saya meminta agar Nahdlatul Ulama terutama di Kabupaten Subang untuk segera mengaktifkan lembaga bantuan hukumnya, sehingga siapapun yang menjadi korban persekusi, siapapun yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan verbal bisa didampingi. Toh nanti siapa yang benar dan salah, kembali lagi kita serahkan kepada mekanisme hukum. Nahdlatul Ulama lahir untuk terus memperjuangkan ide para ulama, menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama. NU dilahirkan oleh para ulama, para habaib, Habib-habib yang mulia seperti Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Habib Umar di Semarang, dan begitu banyak habaib yang tahu persis bahwa kita bisa berkumpul dalam Nahdlatul Ulama itu untuk menjamin nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa lestari di muka bumi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. NU yang membuat tradisi seperti marhabanan, ziarah kubur, haul, manakib tetap lestari di bumi Indonesia ini. Bayangkan kalau tanpa NU, di mana mereka, orang-orang salafi wahabi akan memusyrikan, mengkafirkan ziarah kubur, mencium tangan para habaib, para kiai, melarang manakiban, dan begitu banyak tradisi-tradisi yang menguatkan Islam mereka anggap sebuah kekafiran dan kemusyrikan. Dan dengan itu peran ulama, peran kiai, peran habaib jadi mengecil. Mereka gantikan dengan peran-peran kapitalistik yang berupa hari ini diganti oleh apa yang disebut dengan media sosial ala wahabi salafi. Kita tidak ingin apa yang sudah dilihat betapa harmoninya Indonesia ini dengan bimbingan para ulama, para kiai, para habaib. Kita tidak ingin ada orang yang melakukan takfir, mengkafirkan orang lain. Tidak ingin ada orang yang membid'ahkan tradisi kita, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ingin kita kehilangan semangat untuk terus mencintai para ulama, para kiai, dan mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, dari 3 poin itu, saya ingin mengajak semuanya, mari kita membaca sholawat bahwa wabah, balai, fitnah terus terjadi kepada kita. COVID-19 mengharuskan kita untuk bersama. Hari ini kita melihat adalah letupan-letupan kecil yang harus kita atasi dengan memintakan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi kulli da'in wa dawa. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Saat terjadi bencana, kami punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Al-Mustafa, Nabi kita, Muhammad kekasih mulia. Al-Murtada, singa Allah, Ali samudranya hikmah.
Hasan Hussein, cucu Rasul, figur soleh dan berani. Fatimah Zahra putri Nabi, bidadari surgawi. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.